kali ini saya mengatakan Hong wilaheng jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara bukan kata-kata yang murah dan bukan kata-kata yang mudah. Kalau Indonesia merdeka itu dari senimannya bergerak, dari puisinya bergerak, dan syaratnya tentunya ada dasar negaranya, ada lagunya, ada benderanya. Lah, sekarang lagu telah saya rakit dari Ilham, dan lalu mohon maaf kalau bendera saya belum berani mengatakan, namun beberapa hal uluk salam sudah saya deklarasikan dalam konten-konten saya. Setiap pembukanya itu memakai hajat-hajatnya leluhur Nusantara, namun belum pula ada yang tanggap ing sasmito ya. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga Nusantara. Hong wilaheng jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya akan merana secara lebih terang-terangan ya, bahwa sepemandangan saya orang yang mendambakan perubahan yang termasuk tentunya perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bijaksana, lebih mulia. Indonesia menjadi negara yang besar, negara yang menjadi kiblating jagat pancering bawono. Sekali lagi, kiblating jagat pancering bawono, kang adoh samyo tumiung, kang cedak samyo mangelung. Artinya disaluti oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Karena apa? Semestinya karena budayanya. Dulu merupakan sesanti dari Ngayogyakarta Hadiningrat dan Solo Hadiningrat, Keraton Solo Hadiningrat, bahwasanya ada seorang raja yaitu Pakubuwono yang ke-10 ya. Mari kita membangun Solo Hadiningrat ini dengan budaya kuncaraning bangsa karono luhuring budaya. Ini sudah menjadi sesanti, dan budaya ini Indonesia ini nggak bisa ditiru. Adanya gamelan, nggak ada itu orang Australia bisa bikin gamelan, nggak ada orang Amerika bisa bikin gamelan, nggak ada orang Saudi ini bisa bikin gamelan. Ini kasunyatan, artinya namun tidak dilabelkan. Manakala tidak mengenali gamelan nanti kamu hidupnya akan sengsara, ya enggak. Karena apa? Mempoin seseorang itu paham Jawa ini ya adalah keliru besar. Saya nggak mengatakan dosa, keliru besar. Karena apa? Dianggapnya manusia menghakimi manusia. Ini tentu sudah melampaui batas dalam kewenangannya sebagai manusia. Ini sekilas, saya nggak akan menjelekkan yang lain. Contoh, mengatakan dosa kepada yang lain, ini saja sudah nggak boleh. Apalagi mengatakan itu penipu, itu saya ketipu. Ini nggak boleh kalau orang Jawa yang sungguh-sungguh. Contoh, di suku Samin nggak boleh mengatakan begitu. Contoh, di suku Baduy nggak boleh. Lah, ini kasunyatan. Namun sekarang ini telah bergeser jauh ke sana ya, bergeser jauh ke sini. Lah, ini yang menyebabkan diantaranya kekacauan peradaban tanah Jawa atau Nusantara sekarang. Kasunyatanya adalah demikianlah. Hal yang demikian ini tanpa terasa ya, tanpa terasa saya sering mengatakan dalam uluk salam saya bahwasanya hajat-hajate leluhur Nusantara. Yang termaksud hajat-hajatnya leluhur Nusantara itu ya hajatnya para biku tempo dulu yang berada di Nusantara. Hajatnya para kiai tempo dulu yang ada di Nusantara. Mungkin Kiai Hasyim Asy'ari, mungkin siapa, termasuk hajat-hajatnya Sultan Hasanuddin, hajat-hajatnya Bung Karno, hajat-hajatnya kakek nenek kita semua, termasuk bapak kita, ibu kita yang sudah sumare atau sudah sedo di alam kubur. Ini tentu punya hajat secara seksama lah. Namun dalam kolom saya mengatakan bahwasanya ada 1444 leluhur yang rapat dalam hajat-hajate leluhur Nusantara. Ada Adipati, ada Raja, ada Tumenggung dan sebagainya. Ada mantan pengusaha yang konyol dulu hidupnya di bumi. Lah, ini saya tidak akan mengatakan yang lebih jauh ke sana. Namun saya pernah bikin konten 1444 leluhur itu akan menitis ke putra-putri Praja Nusantara ini. Niscaya dalam kali ini saya akan menguraikan terlalu berat untuk melaksanakan hajat-hajate leluhur Nusantara ya, terlalu berat
untuk melaksanakan hajat-hajatnya leluhur Nusantara, sehingga nyaris tidak ada yang mau. Sekali lagi, nyaris tidak ada yang mau. Kalaupun merasa melaksanakan hajat-hajatnya leluhur Nusantara, semestinya hajatnya leluhur Nusantara itu ada titik nadir tertentu. Ya, sekali lagi, titik nadir tertentu atau klimaknya dari hajat leluhur Nusantara adalah ngayai darmaning wajib untuk mewujudkan tatanan zaman adil. Ya, sekali lagi, ngayai darmaning wajib secara seksama untuk terwujudnya tatanan zaman adil. Namun sekarang karena mohon maaf himpitan ekonomi, himpitan kapitalisme, sehingga masing-masing merasa dan merasa terbebani, merasa ibaratnya tidak mau untuk melaksanakan itu karena desakan ekonomi. Ya, sekali lagi, karena desakan ekonomi sehingga tidak mau secara serta-merta melaksanakan hajatnya leluhur Nusantara yang berkiblat pada satu titik. Yang saya maksud satu titik adalah hajatnya leluhur Nusantara untuk memijilkan tatanan zaman adil atau memunculkan peradaban baru di bumi Nusantara. Kata Bung Karno kemarin, walaupun belum terang-terangan secara tegas dan lugas mengatakan bahwasanya Bung Karno melaksanakan hajat-hajatnya leluhur Nusantara, walaupun belum demikian, namun Bung Karno telah mendeklarasikan membangun tatanan dunia baru dengan Pancasila. Lah, tidak menutup kemungkinan ini Bung Karno menitis pun ada sebuah keraguan karena siapkah untuk melaksanakan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Nah, saya pikir untuk saat ini masih banyak setengah hati atau belum apa-apa sudah takut ketipu dalam melaksanakan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Lah, padahal ini titik klimak untuk hajatnya leluhur Nusantara adalah munculnya peradaban baru di bumi Nusantara. Sekali lagi, untuk klimaknya atau puncaknya tatanan zaman di Nusantara ini, peradaban baru di Nusantara ini adalah merupakan hajate leluhur Nusantara. Lah, ini yang belum saya merasakan secara seksama. Kali ini saya mengatakan hong wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara bukan kata-kata yang murah dan bukan kata-kata yang mudah. Ini adalah tatanan zaman baru. Ya, zaman baru itu tentu ada tatanan secara keseluruhan. Ya, mohon maaf. Kalau Indonesia merdeka itu dari senimannya bergerak, dari puisinya bergerak, dan syaratnya tentunya ada dasar negaranya, ada lagunya, ada benderanya. Lah, sekarang lagu telah saya rakit dari ilham dan lalu mohon maaf kalau bendera saya belum berani mengatakan, namun beberapa hal uluk salam sudah saya deklarasikan dalam konten-konten saya. Setiap pembukanya itu memakai hajat-hajatnya leluhur Nusantara, namun belum pula ada yang tanggap ing sasmito. Ya, tanggap ing sasmito. Selama ini saya masih merasa sendiri. Selama ini loh, artinya saya akan mengatakan syarat bahwasanya saya dari mulai umur SD kelas 4 saya telah, mohon maaf kalau istilah sekarang, buat makurungan. Betapa berat, ya, betapa berat raga saya, dan lalu sampai sekarang saya tersumpah, ya, tersumpah, dan saya telah menyagupi bahwa saya tatanan zaman adil itu haram manusia mengakui bumi, karena tidak ada manusia yang bisa menciptakan bumi. Ya, kita hanya hidup sementara di bumi ini, dan sehingga melaksanakan ideal pemukiman, ya, melaksanakan ideal pemukiman, ya tentunya saya yang tahu. Namun sementara ini saya belum pernah menjumpai secara mutlak manusia yang siap menerima untuk keilhaman tatanan peradaban baru. Ya, sekali lagi, tatanan peradaban baru ini menurut saya belum ada yang serta-merta akan menerima. Lalu saya akan mengatakan syarat dari secara mutlak mau menerima adalah, mohon maaf, lilo lamun kelangan. Lilo lamun kelangan ini ya rela manakala kehilangan, ya. Lalu trimo yen ketaman, manakala dihujat bahwasanya itu orang gila dan sebagainya, itu niscaya harus menerima. Lilo lamun kelangan sak serik saming dumadi trilegowo nalongso serahing batoro. Hanya berserah diri kepada Tuhan, ya, berserah diri, niscaya di situ akan ketitisan wahyu jatmikola. Ketika saya menguraikan hal ini, rata-rata kebanyakan hanya setengah hati. Ya, mohon maaf, untuk lilo lamun kelangan ini sungguh sangat berat, ya, mohon maaf, apalagi
sampai seperti saya, bukan saya keakuan ya, saya selama hidup ini sampai umur 54 tahun belum pernah berpikir membuat rumah ya, belum pernah membuat rumah, apalagi saya berkeinginan hidup yang bermegah-megah. Lah, ini kasunyatan. Lah, untuk sejauh ini yang saya temui rata-rata hanya kenyas godong tok, kempranyas lambene tok atau omongnya tok. Lah, untuk saat ini saya menguraikan, saya telah mengatakan, menghaturkan kemarin kepada Sang Pamong Nusantara, untuk saat ini saya break sementara, namun bukan berarti saya mundur. Saya tetap akan melaksanakan semampu saya. Kalaupun nanti tidak terwujud, saya harus reinkarnasi, itu merupakan bagian dari resiko saya dalam hidup ya, tumimba lahir kembali, karena saya mengupayakan untuk di zaman seperti ini. Kalau kata Bung Karno, cari 10 pemuda ya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncang dunia. Lah, ini perkataan ini juga belum pernah terwujud. Beri aku sekian ribu orang tua, niscaya akan saya cabut Semeru dari akarnya. Lah, inilah yang dimaksud oleh Bung Karno, beri aku 10 pemuda, juga belum terwujud, termasuk saya. Beri saya 3 saja, orang yang betul-betul sungguh-sungguh dan siap melakoni syarat ini, niscaya akan terwujud tatanan dunia baru di Indonesia ini. Saya rasa demikian, terima kasih.